Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahul rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin. Inshallah. أخيك أشوف في الله واحد بس. الله واحد. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أدوناي אחד. أيوة. מי הוא? מלך הכבוד. אדוני מלך הכבוד. מי הוא מלך הכבוד? אדוני הוא מלך הכבוד. This is Shahada. Shahada means bearing witness. Bearing witness. You are the person who bearing witness, and all of us here is your witness. Because in Islam also we really believe our Prophet Muhammad told us and teach us that every single person who says Shahada and every single person who are in the community, when the person says Shahada, when they face life after death, the Creator asks them, is that true? You are witnessing when one person came from Holland, from Netherlands, named Dirk, saying the two holy words of Shahada. Indeed, Ya Allah, Ya our Creator. Okay, that's why every single person here also now become your family. Because they also not only in this earth, but in the life ever after. Amen. You prepare? Shake your hand and close the microphone. And repeat my words, not too fast, but clear enough for other here, brother and sister here, and our teacher here will hear your voice as your witness. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ashhadu anna ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. In the name of Allah, the most gracious and most merciful. Ashhadu anna ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. I bear witness that there's no other God to be worshipped, only Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebaik-baik profesi di atas muka bumi adalah mengajak manusia ke jalan Allah. Tidak ada manusia mulia diabadikan Allah dalam Al-Quran, baik laki-laki ataupun perempuan, kecuali mereka yang menghabiskan waktu, menghabiskan umur, menghabiskan harta, tenaga, perhatian untuk menyuruh manusia ke jalan Allah. Jim Media Channel semoga menjadi bagian dari mereka yang memberikan waktunya, tenaga, harta, perhatian untuk mengajak manusia ke jalan Allah. Semoga ini menjadi keberkahan bagi kita di dunia dan kelak di akhirat insyaallah. Amin. Semoga Allah senantiasa kumpulkan kita dalam kebaikan. Amin. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Ustaz, kayak nama?
Ya, demikianlah Ustaz Umar Makan. Kita punya Tuhan Guru. Barakallah. Masya Allah, jazakallah khair. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sahabat G-Media Channel. Alhamdulillah, Sabtu malam minggu ini kita kembali mengudara bersama dengan Ustadz Kenama, narasumber yang sudah tidak asing lagi untuk para subscriber G-Media Channel. Mohon maaf yang sebesar-besarnya agak terlambat dikarenakan Ustadz Kenama sedang dalam perjalanan, gitu ya. Dan saya tadi sebenarnya juga sudah siap di depan perangkat untuk menyiarkan secara live. Masih ada yang bertanya di live chat, ini live apa replay? Sekali lagi saya sampaikan bahwa G-Media Channel sementara waktu itu tidak diizinkan untuk konten-konten replay, ya. Jadi semuanya live, ya. Dan pada malam hari ini kita live. Nah, sambil menunggu kehadiran Ustadz Kenama hadir di tengah-tengah kita, tentunya saya lihat di live chat ini sudah tidak sabar para pencinta Ustadz Kenama yang sudah tidak sabar menunggu seperti apa sengatannya. Oh, sudah hadir di tengah-tengah kita rupanya. Masya Allah, tabarakallah. Hujan, 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 hujan besar sekali, Bu. Barakallah. Silakan, Bung, dilanjut, sudah buka-buka kah? Bismillah. Iya, baru dibuka ini dan baru juga Ustadz Kenama juga hadir, Masya Allah. Nah, sahabat G-Media Channel sudah hadir tengah-tengah kita, Ustadz Kenama, ya. Ya. Saya lihat di live chat sudah tidak sabar menantikan kehadiran temanya Ustadz. Apa? Temanya bermalam minggu bersama dengan Ustadz Ahmad Kainama Watimena. Langsung saja. Ya. Dahsyat ya. Bung Ade buka-buka dulu. Baik. Bisa biar tahu. Ini saya di warung si AA yang depan di pas ini belokan Wanahera, pasar Wanahera. Jadi saya tepat di pinggir jalan ini. Barakallah, soalnya waktunya sudah mepet sekali, jadi kita naik ya kan? Kita naik, tapi jangan terlalu lama tunggu orang. Saya berhenti di warung pertama, di warung Asia. Barakallah, silakan, Bung Ade, salam-salam dulu. Baik, sahabat G-Media Channel sudah hadir tengah-tengah kita, Ustadz Kenama ya. Tadi saya menyebut Ustadz Ahmad Kainama Watimena. Loh, kok bisa? Ya, karena ibunda dari Ustadz Kenama itu bermarga Watimena, ya. Jadi Ustadz Kenama dari ibu itu keluarga besar Watimena, ya, sahabat G-Media Channel. Kira-kira seperti itu. Nah, saya lihat juga sahabat-sahabat sudah komentar berbagai. Oke. Nah, sahabat, mohon maaf saya tidak bisa sebut satu persatu yang hadir di live chat. Saya buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tersayang dan terkasih G-Media Channel yang selalu setia menunggu kajian bersama dengan Ustadz Kenama. Salam hormat dan salam sayang bagi semuanya dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Begitu juga dengan Bang Hendy di California, Pak Irfan, Bang Lukman, saudara-saudaraku yang ada di Palestina. Semoga Allah berikan kemenangan, Allah berikan kekuatan keluar dari belenggu penjajahan. Amin, Allahumma amin. Sahabat G-Media Channel, tentu juga sahabat-sahabat dari negeri jiran Malaysia, dari Singapura, dari Brunei Darussalam,
Umurenur ya. Dan mohon maaf yang terhormat orang tua kita Kakanda Alam Syah Hanafia SHMA, Masya Allah, tabarakallah. Dan juga tentunya, saking banyaknya saya lupa sebut satu persatu. Yang paling utama dan yang paling pertama ya adalah my mother, mamaku sayang, I love you, ik hou van jou. Semoga mama sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu pengajian Al-Barokah, tanpa terkecuali seluruhnya Allah berikan kesehatan, Allah berikan hidayah ya. Amin, Allahumma amin. Dan juga tentunya yang ada di grup Jim Al-Fatih Squad. Nah, seluruhnya tanpa terkecuali ya. Bang Lukman di Birmingham, Inggris ya. Dan tentunya juga sahabat-sahabat yang ada di seluruh wilayah ya. Semoga Allah berikan kesehatan, Allah berikan kemudahan, segala urusannya diberikan jalan keluar yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tema kita pada malam hari ini akan mengomentari yang lagi sedang booming ya. Ada inisial UW yang baru-baru ini ya diduga melakukan satu tindakan yang kurang terhormat begitu dan sedang dalam proses begitu, dan kita sudah melaporkan ya sahabat Ikhwan Filah, dan kita tunggu saja seperti apa kelanjutannya. Dan pada malam hari ini spesial, Ustadz Kaidama akan mengupas secara tuntas mengapa dan ada apa ini selalu saja terjadi hal-hal yang sungguh sangat tidak manusiawi. Tak perlu berpanjang lebar, langsung saya serahkan kepada Ustadz Kaidama. Tafadol, Masya Allah. Iya ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'i ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinna wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Pencinta Jim Mualaf Channel, Muslimin wal muslimah rahimakumullah, tuan dan puan guru yang tadi sudah disebutkan oleh adikku sayang ini, Ariesto. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangga sampai Rote, di Birmingham, di California, di New York, jangan lupa itu, ntar suka marah dia. Mama sayang, mamanya Ariesto di Netherlands sana, di mana dia, di lupa saya. Di Almere. Ya, lalu di Rotterdam, di Amsterdam, Den Haag, pengajian Euro, lalu tadi New York, ya jangan lupa New York itu bunda kita tuh, Bunda Sumangkut bersama suaminya Bang Pierre, Allah sayang, Allah berkahi. Lalu California, Bung Handi, Pak Irfan, semuanya ya. Pokoknya semuanya lah, Jepang, Korea, Taiwan, Jeddah, Madinah, Mekah, Riyadh, Abu Dhabi, Afghanistan, saudaraku sayang, cinta. Ya. Lalu yang masih ada di Palestina, yang Allah sayang, Allah berkahi. Luar biasa, antum yang doa buat Ana ya, buat Ana, buat Ariesto, antum doa yang dari Palestina. Fikri, yang enggak, Allah sayang, Allah berkahi di sanalah. Ya, kita punya Abang Onim sudah pulang, kita punya Ustadz Husain sudah pulang, toh. Allah sayang, Allah berkahi yang di sana, Allah sayang, Allah berkahi. Antum yang doa buat Ana di sini sama Ariesto.
ya, yang di Gaza di Palestina. Lalu di mana-mana tempat lagi. Bung Ade, barusan saya dari Syekh Ihsan, keluarga besar Rumah Sakit Mercy Gaza, kumpul di di Masjid Agung Sunda Kelapa Menteng. Ini makanya itu saya agak terlambat ini karena di perjalanan juga hujan. Jadi karena saya naik motor saya harus pakai jas hujan buru-buru dan perjalanan jadi lambat. Agak basah sedikit nggak apa-apa. Tapi yang jelas kumpul dengan para tuan guru, puan guru, serta Syekh. Wah, luar biasa ngobrol. Luar biasa ngobrol. Ya. Pemirsa muslimin wal muslimah rahimakumullah, Ustadz wal Ustazah, serta para tuan guruku, puan guruku, mu'alim, mudaris, habibunna, semua. Malam ini saya dan Ariesto ini bukan mau apa ya, seperti mencari keuntungan dengan kejadian ini, tidak. Tidak, sama sekali tidak. Saya dan adik Ariesto sedang, enggak. Masuk TV One katanya, saya juga tidak pernah nonton TV One. Ada kejadian ini juga saya tidak tahu. Wallahi, saya tahunya tuh dari adik Ariesto. Ada kejadian ini. Dan keluarga, ya biasalah. Ya bagaimana ya? Ya namanya keluarga Bung Ade ya. Ya gimana? Ya terus saya mau gimana? Pasti semua orang akan tanya sama si Nyong ini, si Agustinus ini. Nyong, gimana itu? Masa kau tidak melakukan apa-apa? Terus saya harus melakukan apa? Pemirsa yang mulia muslimin wal muslimah rahimakumullah. Para tuan guruku, para puan guruku. Nama saya Agustinus Christophel Kainama. Anak dari Yakobus Domingus Kainama. Pindah dari Ambon ke Tanjung Priuk. Ambon tembak langsung. Ambon tembak langsung kita. Dari Ambon pindah langsung Tanjung Priuk. Pertama kali tinggal langsung di depan pelabuhan situ. Perumahan Angkatan Laut karena almarhum papi saya dipanggil Om Bob. Om Bob Kainama, Om Bob panggilannya. Yakobus namanya. Bapak Kobis, Domingus Kainama. Itu tentara dia. Dia prajurit TNI. Yang mengikuti di bidang apa? Menjadi keamanan nasional itu kakak saya aja, cuma Deki aja, yang nenek tidak. Mama saya almarhum, mami saya, ibu saya, namanya Leonora Deborah Watimena. Nah, Ariesto tahu dan Kodondi tahu, lalu Ustadz Ipung tahu, lalu Kohani tahu waktu kejadian mami meninggal toh? ya. Pokoknya sempat urus juga lah, gitu ya. Namanya sekali lagi Leonora Deborah Watimena. Lalu sama yang kejadian ini apa? Ya sepupu. Jadi begini, bukan saya mau, bukan. Maksudnya nggak ada maksud dengan peristiwa ini ya. Begini, seseorang yang sedang ramai ini yang dilaporkan lalu masuk TV One, dilaporkan karena menginjak Al-Quranul Karim itu. Sejak dulu pertama kali itu tahun 2011, 2010, itu sudah mengeluarkan statement yang tidak suka sama Kainama ini. Tidak suka dia. Wah, udah 10 tahun yang lalu, 9 tahun yang lalu, dia udah Kainama tuh penipu, pembohong, siapa itu dia, gitu kan? Ya. Tapi coba perhatikan semuanya. Apakah saya pernah mengucapkan dia sedikit aja? Enggak. Saya pernah balik, apa istilahnya mengcounter, tidak. Dia maki saya nggak pernah pusing. Kenapa? Karena dia pangkatnya tante ke saya. Ya. Jadi yang punya masalah ini sekarang itu tantenya Kay ini. Dan saya tidak pernah buang itu.
Kalau dia tidak mengaku saya, ya biarin aja, nggak jadi masalah. Gerejanya juga di Petra, di Koja, Tanjung Priok. Kami sekeluarga itu gereja di Sola Grazia GPIB. Beliau ini di Petra, di Koja. Kita di Sungai Bambu. Di Priok. Dulu gereja kita sebelum Sola Grazia namanya, kita di arah Warakas itu, Bung. Ya, ke arah Warakas Gang 2 itu. Iya, betul. Namanya GPIB Sola Fide. GPIB Sola Fide. Sampai sekarang saya punya kakak perempuan masih pelayan di situ. Gimana? Maka itu dibilang Kainama menyerang, menghujat Kristen dari Hong Kong. Kakak gue masih di situ. Nggak ada menyerang, menghujat saya sama Aries. Nggak ada. Kita hanya memberikan paparan. Betul. Dan kita menjawab terutama lidara itu. Bom-bom itu. Yang ternyata memberikan data bohong kepada umat jemaat Kristen. Ya saya punya hak dong. Kenapa? Kenapa saya punya hak untuk menjawab itu data-data bohongnya lidara terutama. Dan bom-bom. Kenapa? Karena gue punya saudara, keluarga darah itu masih banyak yang jadi jemaat Kristen. Yang dibohongin sama dia itu 2 orang. Ya gue bantai. Ya saya bantai datanya. Karena datanya bohong. Saya sama Aries tuh menunjukkan ini supaya orang tahu kami 2 ini, anak hitam ini, anak dari Timur ini, anak dari Indonesia Timur ini, sayang buat semua orang Kristen dan Katolik di Republik Indonesia. Sayang. Betul. Caranya bagaimana? Jangan mau dibohongi lagi. Termasuk gua punya tante ini. Suka bohong juga soal ayat Bible. Ngomong nggak pakai data. Sekali debat sama orang ngomongnya nyerocos terus. Ya tapi gimana? Saya sayang sama dia. Pertama saya harus hormat. Saya ini kayak nama harus hormat. Maka itu dari dulu sampai sekarang saya tidak pernah jawab dia ya Bung Ade ya. Iya betul. Kenapa sih itu Ustadz K itu dimaki, dihina sama yang satu perempuan namanya Uti Watimena. Tapi kok ya iyalah. Ya terserah dia mau maki gue terserah. Kenapa? Ini tante gue. Gimana? Kejadian kemarin. Aduh. Begini ya, Allah itu tidak tidur. Allah tidak tidur. Betul. Kalau engkau memaki-maki Kainama, menghujat Kainama, Aries tuh dimaki-maki, dibilang Aristolol, Kainama dibikin mukanya dicopot, ditaruh di badan monyet, di badan banci apa segala macam. Itu urusan apalah ya. Tapi begitu kau punya urusan dengan Islam, hati-hati. Sebagus apapun kau sembunyi, pada satu saat akan kejadian. Ah, itu Kainama ngomong, itu kau punya saudara Agustan itu bagaimana? Mati karena kentutin Bible. Tidak, dia mati karena sakit. Iya. Nggak ada urusannya dengan peristiwa itu, tidak ada urusan. Beliau itu sudah sakit dari lama. Dan Allah menjemput beliau sebagai hadiah apa? Jangan terlalu lama sengsara. Ngerti nggak? Betul. Beliau itu sakit. Ustadz Ipung, Kohani, Kodondi antar dia bolak-balik untuk operasi jantung. Bener nggak? Betul. Dia punya jantung sudah pasang pen. Pasang pen. Tapi beliau itu Ko Agustan yang kita hormati nih semua, nggak mau kasih tunjuk itu. Dia berjuang terus, dia berjuang, dia fight sebagai mujahidin. Biar dibilang orang dia bahasanya kasar ya nggak apa-apa. Banyak juga kok ustadz yang kasar ya nggak jadi masalah. Dia fight terus. Pada suatu saat memang tekanan darah itu tidak bisa tertahan, sehingga terjadi stroke ringan. Dari stroke ringan ke stroke berat. Dari stroke berat ya
itu kan hidupnya beliau. Ada di tangan yang maha kuasa yang mencintai beliau, Ko Agustan. Namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya dijemput daripada lama sengsara, mendapatkan hadiah mahkota dari Allah di kuburnya beliau. Kuburnya dilapangkan, dosanya diampuni, diterangi kuburnya, dibikin wangi harum bagaikan di Raudatul Jannahnya Allah. Udah kita begitu, nggak ada hubungannya. Oh, itu Agustan mati gara-gara kentutin bebel dari Hongkong. Dia sakit dan itu umur di tangan Allah. Nggak ada urusannya dengan kentutin bebel. Nggak ada. Nggak ada. Nah sekarang masalahnya. Ada yang tiba-tiba kaki nongol di. Aduh. Mana kaki? Kaki Ambon lagi kan? Waduh. Kakinya Ambon. Bukan. Bukan LED nih kayak lampu ini, bukan. Gelap, bos. Itulah yang disayangkan. Iya. Lalu semua orang telepon kayak nama, nyok, dasar lu nggak tahu diri, lu bantu dong tuh. Itu kau punya keluarga, lu bantu. Lu bantu apa? Sekarang bantu apa? Kalau Allah sudah berkehendak, terus kita mau apa? Gini ya, secara logika ya Bung Ade ya, dan pemirsa muslimin wal muslimah rahimahullah. Secara logika, aneh nggak sih? Telepon-telepon dia, kamera-kamera dia, masa dia sorot sendiri dia punya kaki di atas itu kan? Itu salahnya. Ya kita bisa bilang salah, tapi kok bisa tidak disadari loh, gitu ya? Ya. Apa ya, sekacau-kacaunya orang, ya pasti sadar lah. Ini kok tidak sadar? Karena apa? Karena Allah berkehendak. Ya. Saya bilang gini kepada semua saudara saya. Semua sudah membuktikan Agustinus ini, Ahmad Kainama ini tetap punya hubungan yang bagus dengan keluarga Kainama Watimena Latui Hamalo. Tetap. Silakan tanya itu semua. Tetap. Semua tetap panggil saya ini Manggus. Tetap. Kata-kata Manggustan itu, Manggus itu dari kata Manggustan. Mungkin yang Ambon tahu, Manggustan itu manggis, hitam. Tapi manis gitu maksudnya, Manggustan. Jadi saya dipanggil Manggus. Sampai detik ini semua baon itu Ambon panggil saya Manggus. Dan hubungannya baik. Ya. Yang di Ambon, di Seram sana, di Banda Neira sana, di negeri Belanda sana, di Jakarta dan di seluruh kota di Indonesia. Baon kalau sama nih Kainama nih, mau dia Karesteng, mau dia Catholic, itu kalau ketemu cium. Bukti udah banyak lah, udahlah nggak usah diomongin lah. Mau dia dari keluarga Kainama Watimena Latui Hamalo, maupun dari keluarga-keluarga dari fam-fam yang lain, dari famili yang lain, dari keluarga yang lain. Ketemu si Manggus, datang cium, nggak ada urusan. Gitu. Nah cuma yang satu ini beda. Saya nggak tahu saya punya salah apa sama dia. Kalau dia berbeda sama Kainama ini, Manggus, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Itu hal biasa. Tapi masalahnya, dia punya masalah dengan firman Allah. Jangan aneh-aneh. Jangan aneh-aneh. Ya, itu tanggapan saya tentang kejadian ini. Dan saya mau bilang, para saudara semua, Beta Agustinus Christopher Kainama nih Manggus, mau bikin sampai apa kata-kata dulu pardong semua di sana, gandong semua basudara maupun yang bakupela dengan keluarga Kainama, Watimena dan Latui Hamalo semua. Ya, dari semua gandong darah, lalu ada yang pela. Semualah, Beta mau bilang, Beta begini, Beta minta maaf dan Beta mau kasih lihat.
bahwa beta nih anak Sera Maruku ini satu nih Bonso, beta nih sayang. Dan ketika beta nih kayak nama bersama Riesto naik, buat semua di Ambon, beta sudah baku menghadap, sudah baku lihat muka mudeng muka, sudah baku dapat mulai dari batu gantung, kuda mati, soya, lalu katong naik di kemarin itu di Liang, katong naik sampai di Natsepa, duduk, tak kumpul semua, baku dapa, baku polo, lalu beta minta bagaimana bicara yang baik begitu, lalu katong kumpul semua di Natsepa, sampai terakhir Om Edi, Bapak Edi, Ustadz, bawa beta sampai di Banda Nera, semua jelas, semua itu jelas, dari Mardika semua jelas sudah. Beta mau bilang, Kainama dengan Ariesto cuma mau kasih lihat sayang. Sayangnya bagaimana? Jangan terlalu lama dapat tipu dari Lidara dan Bom Bom serta pendeta-pendeta yang sejenis dengan itu. Sayangnya kita punya Tanta ini, Tanta Wati ini, tak kumpul dengan dorang. Jadi ketong pun menjadi sama dengan Lidara dan Bom Bom serta kelompok-kelompok penghujat lainnya. Kalau kita punya Tanta, tetap saja ada di GPIB Petra. Aduh. Kita puji, benar gak, Bung? Betul kakak. Antua tuh penatua, Bung. Jangan salah. Iya, adik tahu beliau penatua. Penatua itu bukan sembarang. Cuma turun di wilayah YouTube dan TikTok, mengikuti warnanya Lidara, Bom Bom, dan Sob Katul apa semua itu yang terkumpul itu, yang nggak bener itu, rusak pandangannya. Seorang penatua itu kalau ngomong tentang teologi itu mestinya teratur, terukur, dan terstruktur. Sekali lagi, teratur, terukur, dan terstruktur. Nggak kayak Lidara, tipu kiri kanan. Untuk kasusnya Tanta Watimena, saya mau bilang begini. Mari kita serahkan semuanya kepada Allah dan kepada keluarga Watimena dimanapun Anda berada. Saya, Kainama, dan Ariesto tidak menjadi senang, malah kita berdua sedih, ya, Bung. Betul. Supaya orang tahu. Nanti saya akan cerita. Betul. Ya, bukannya dengan ada kasus ini kami senang, kami bangga, tidak, kami sedih, kami nggak bisa tidur. Sampai jam 2 malam, jam 2 malam lewat 10, kemarin malam sebelum kejadian itu pelaporan, kita berdua nih di jalan nih, kita berdua nih. Dapat telepon terus. Jam 2. Nah, sampai jam 2 malam lewat 10 kita nggak tidur sampai subuh nih berdua nih. Betul. Asal kamu orang tahu, Karesteng. Yang pertanyaannya, itu orang-orang seperti Lidara, Bom Bom itu melakukan apa untuk Tante Uti? Ayo. Kalau udah begini kejadiannya. Ya, saya cerita sedikit kakak ya. Silakan. Adik cerita. Silakan. Ya. Jadi teman-teman semua gini, ya. Ketika kejadian itu, ya, saya besarkan layar. Oke, saya besarkan layar saya. Ya. Kejadian itu, saya dikirim video. Kebetulan saya tergabung dalam satu organisasi Apologet Islam Indonesia dan diamanahkan, dipercaya oleh teman-teman sebagai divisi humas. Ya, jadi saya humas di Apologet Islam Indonesia. Kemudian saya mendapat video, ternyata video itu adalah Tante Uti Watimena. Ya, kemudian mereka mengatakan ini akan kita laporkan ke pihak yang berwajib. Saya sampaikan. Saya berikan saran kepada teman-teman, kalau bisa tidak usah dilaporkan, ya,
karena sesuatu dan lain hal, ya, kalau sekiranya bisa dimaafkan, tidak usah dilaporkan, ya. Nah, beberapa kali itu, kemudian saya perhatikan dengan seksama video itu, ya, saya tidak mau terlalu masuk ke dalam masalah itu, ya. Ya memang kaki di atas Quran, kemudian yang jadi masalah itu ada anjing di depan Quran, dan Quran itu ditaruh di lantai. Nah, Ustadz Kenama juga begitu, ya, meminta untuk jika diizinkan tidak usah dibawa ke jalur hukum, ya. Tetapi itu keinginan kami, ya. Pertama, saya dengan Tante Uti itu sudah cukup lama dan kita saling kenal. Yang kedua, ternyata masih punya hubungan famili dengan Ustadz Kenama. Ya, terlepas kita sudah berbeda iman. Tapi ya, kami tidak bisa memaksakan teman-teman yang lain, masyarakat Indonesia, karena jujur mereka tersinggung. Saya marah juga dan saya sebenarnya tidak suka. Tapi yang menjadi keanehan bagi saya, kok hal-hal yang konyol seperti ini kok seringkali dilakukan oleh oknum-oknum teman-teman kita dari Kristen. Al-Quran selalu menjadi sasaran, dibakar, dirobek, dan ditaruh di WC, ya, banyak, ya. Dan saya menonton ada beberapa juga, ya, khususnya di TikTok, menghina Islam, gitu. Paling tidak kita menghargai perasaan sahabat saudara-saudara kita yang beragama lain. Itu bijak dalam Nah, ketika sudah dilaporkan, ya saya sampaikan ke teman-teman, ya terserah. Jika itu mau dibawa ke ranah hukum, pihak yang berwajib. Dan ya, saya kira ini pembelajaran bagi kita semua. Siapapun yang bersalah harus kita serahkan kepada pihak yang berwajib. Dan ada beberapa nama yang memang rencana akan kita polisikan, ya. Bukan karena kita benci, tetapi kita ingin hal-hal yang seperti ini bisa kemudian meminimalis agar Indonesia ini menjadi damai, rukun, dan aman. Nah, itu ya, teman-teman. Yang terakhir saya ingin sampaikan ke sahabat Ikhwan Fillah, ya, saya meminta dukungan, ya, dukungan finansial, dana sedikit, karena saya disibukkan dengan urusan-urusan seperti ini, ya. Nah, jika teman-teman punya kelebihan, saya mengajak teman-teman untuk yuk bantu, ya. Tidak bisa saya sampaikan di sini melalui rekening BCA. Nanti akan saya sampaikan di layar. Oke, langsung saya serahkan ke Ustadz Kenama. Baik, sekali lagi kepada saudaraku muslimin wal muslimah rahimakumullah, yang mulia, yang aku hormati, sangat aku hormati, Kainama hormati, yang sangat Kainama hormati. Para tuan guru, para puan guru, ustadz wal ustazah, para mu'alim, para mudarris, para habibunna. Saya tidak minta maaf, sekali lagi saya garis bawahi, ya. Saya Kainama tidak meminta maaf atas nama Tante Uti Watimena, tidak. Saya meminta maaf atas nama keluarga saya. Saya minta dimaafkan. Muslimin, saudaraku, terutama YouTuber, TikToker, apologet, Muslim. Saya minta maaf. Saya sungguh-sungguh minta maaf. Saya bukan minta maaf atas nama Uti Watimena, tidak. Saya minta maaf atas nama keluarga besar Kainama Watimena di Ambon, Surabaya, dan Tanjung Priok, Jakarta Utara, maupun seluruh Jakarta. Atas kejadian ini. Kita nggak ada maksud apa. Dan mungkin juga mungkin beliau ini khilaf atau tidak kontrol, atau sudah terbiasa melakukan itu
tanpa diketahui orang. Sekali lagi saya garis bawahi, mungkin beliau sudah terbiasa melakukan hal ini tapi tidak diketahui orang. Saya atas nama diri pribadi saya, Ahmad Kainama, dan keluarga besar Kainama Watimena, mohon maaf. Atas nama sendiri saya minta maaf. Dan nama keluarga besar saya. Yang selama ini insya Allah bersama Ariesto, saya jaga betul. Ketika kami bicara tentang Bible, kita jaga betul pakai data. Kita pakai data. Gitu. Demikian untuk urusan Tante Uti yang bisa Kainama sampaikan bersama Ariesto. Dan kepada kakak-kakakku sayang semua, yang di Priok, yang di Ambon, yang di Palembang, dan semua kakakku sayang. Dan juga yang sangat aku hormati, para pengerja, pelayan, serta pendeta, pemimpin-pemimpin gereja yang ada di GPIB, dimanapun Anda berada, di Tanjung Priok, dan di semuanya di seluruh Indonesia, Gereja Protestan Maluku, Kainama sampaikan bersama Ariesto, saya hormat dan kami berdua sayang. Kami hormat berdua. Kami tidak akan pernah melakukan hal-hal yang seburuk ini, tidak. Saya dan Ariesto, kita berdua adalah anak dari timur, dan kita tahu diri karena kita diajar oleh kita punya orang-orang tua, kita punya bapak tua, mama tua, semua kita punya rumah Bayi Leo, ajar kita supaya hormat. Karena walaupun berbeda iman, tapi sarane dan salam ini adalah gandong pela. Katong ni baku pela. Gitu. Gandong. Syomari gandong. Mari jua alenyo. Beta mau bilang ale. Katong 21 gandong. Gandong lamari gandong. Beta polo. Saya dan Ariesto polo. Gandong karesteng. Ya, gandong. Kita nih berdua kita polo, kita kele. Jangan sampai ada yang aneh-aneh, tidak. Kami hanya ingin menyampaikan kepada saudaraku Kristen dan Katolik, kenapa kami angkat terus tema-tema begini? Karena kamu orang dapat tipu dari yang namanya lidara, bom-bom, dan konco-konconya itu. Ya, sekali lagi, demikian yang saya dan Ariesto, anak dua dari Timur ini, yang ingin sampaikan kepada semuanya. Tuan guruku, Ustadz wal Ustazah, muslimin wal muslimah rahimakumullah, akhi wal ukhti, maafkan kami berdua ya. Kami minta maaf atas nama kami sendiri, saya dan Ariesto. Sebagai perwakilan orang-orang hitam dari Timur, kita minta maaf atas kejadian ini dan insya Allah biarlah nyata bahwa ketika Anda bermain-main dalam penghinaan dan penghujatan terhadap firman Allah, Islam agama Allah, Nabi Allah Rasulullah Muhammad SAW, silahkan nikmati, tanggung sendiri jika sesuatu terjadi pada Anda. Ini bukan ancaman, tapi bukti sudah terjadi. Serapi-rapinya menyembunyikan tindakan atau kata-kata penghujatan terhadap Islam, pada suatu saat Anda akan tergelincir dan Anda akan kena wilayah hukum. Saya Kainama dan Ariesto ada sebagai warga negara Republik Indonesia yang adalah orang yang patuh dan hormat terhadap hukum di negara ini. Sehingga kami tidak menghalangi jalan saudara kami untuk membawa kasus ini di dalam pelaporan kepolisian. Karena memang itu yang harus kami lakukan dan kami serahkan kepada hukum. Karena kami berdua adalah orang yang patuh hukum sebagai warga negara Indonesia. Demikian ya Bung Ade? Betul, Kakak. Betul. Baik, kita masuk ke tema yang Bung Ade bilang. Mengapa mereka terbiasa melakukan ini? Contoh. Di Masjid Agung Sunda Kelapa barusan,
Kainama ini dapat satu video yang ditunjukkan oleh seorang sepuh usianya 61 tahun di Masjid Abu Sunda Kelapa. Beliau menunjukkan kepada Kainama ini satu video yang dibuat oleh Lidara. Saya udah nggak ragu lagi bilang ini. Saya dan Ariesto ini, benar ya Bung Ade? Kita sudah bongkar begitu banyak data yang bohong. Betul Bung Ade? Betul. Fitnah. Termasuk di dalamnya fitnah ketika Lidara menaikkan video bahwa orang Muslim membantai orang Yahudi. 2 kali kita naikkan itu di videonya. Silakan pemirsa yang mulia muslimin wal muslimah rahimakumullah nonton lagi. Cari di Jim Media Channel. Masih ada itu videonya. Dan Ariesto sudah pernah janji di depan publik bahwa dia tidak akan pernah menghapus videonya. Betul Bung Ade? Betul Kakak, betul. Artinya apa? Bukan untuk sombong, tapi untuk mempertanggungjawabkan. Kita tahu bahwa Ariesto mempertanggungjawabkan semua videonya. Tidak ada yang dihapus. Betul. Silakan cari, ada itu, masih ada. Kita bongkar itu data-data tipu itu punya Lidara itu. Contoh malam ini, karena tadi siang saya dapat. Lidara membuat pernyataan bahwa ada 6 juta Muslim di Afrika masuk Kristen, murtad. Saya tidak tahu judulnya apa. Pokoknya videonya Lidara Raiwawa. Bilang di Afrika 6 juta 1 tahun Muslimin convert to Christianity, murtad. Sedih para orang tua di sana. Lalu saya bilang, oh, ini data ini sudah dijawab oleh siapa? Oleh namanya Gabriel Settles. Ketik, Ustadz, Bung Ade sayang. Namanya Gabriele, tulisannya Gabriel double L E, Gabriele Settles. Gabriele Settles. Gabriele. Iya. Spasi S-E-T-T-L-E-S. S-E-T-T-L-E-S. Iya, enter. Siap Kakak. Gabriel Settles. Itu yang atas. Pemirsa lihat itu. Kasih tunjuk ke Lidara itu. Selalu data dia itu bohong itu. Bohong. Yang bilang bohong siapa? Seorang Gabriel Settles. Yaitu dia. Dia ini yang kanan dihapus dulu ya. Soalnya yang kanan ini bukan, ini bule. Dia orang maaf siap, ya. Kak. Dia orang kulit berwarna juga. Gabriel Settles. Ya kita itu bisa ya bisa dibesarkan, kita lihat yang samping. Gabriel Settles is a fact checking reporters for USA Today. Previously, ini dia. Ini Nona Gabriel ini. Dia yang menyelidiki masalah itu Lidara. Bohong kau. Tidak ada fakta. Gabriel Settles, fact check reporters. Dia adalah seorang wartawan yang khusus mengecek berita itu hoax atau betul. Oke? Geser ke bawah, Ustadz. Bung Ade, sayang. Baik, Kak. Saya bacakan. Tidak usah diberi. Ya, Gabriel Settles is a fact-checking reporters for USA Today. Previously, she covered misinformation. Dia mengungkap misinformasi, informasi yang salah, as a reporter for politik fact. Dia adalah wartawan politik fact, fakta politik, and wrote about local news, dan menulis tentang berita-berita lokal for the Weekly Challenger in the Tampa Bay. Di Tampa Bay dia ada nama magazine itu Weekly Challenger. Settles in the native Detroit, Michigan, Amerika Serikat, and hails from Wayne State University, Lidara. Kau itu. Oke, sudah tutup, Bung Ade. Siap. Oke, beritanya di mana? Tulis millions of Muslim
million of Muslim converting, tulisannya CONVERTING, converting to Christianity, tanda tanya, PolitiFact, POLITI .com. Ini tulisannya Gabriel tadi. Tuh yang atas tuh. Pemirsa screenshot, bawa kasih dia itu. Kenapa saya dan Ariesto berbuat ini? Karena kami sayang sama saudara kami yang banyak dibohongin sama orang ini satu nih. Dengan data-data yang kacau balau. Ya. Muslims, the million, geser ke bawah Bung Ade. Hasil pencarian fakta dari Gabriel. Dari Detroit, Michigan, Amerika Serikat. Dan dia adalah orang yang ada di kampus. Ya. Oh, bukan sembarangan, orang kampus dia. Geser ke bawah lagi Bung Ade, sayang, maaf. Baik. Geser ke bawah. Up. Itu judulnya dulu Bung Ade. Millions of Muslims, bawa ke Google Translate. Siap. Judulnya aja. Pemirsa nanti baca semua ya, tidak panjang kok ini tulisannya ya, tidak panjang, silakan baca. Oke. Jutaan Muslim masuk Kristen, tanda tanya. Data yang tersedia tidak mendukung klaim tersebut. Nah, udah ya. Kasih ke dia itu. Silakan baca ke bawah, nanti pemirsa baca ke bawah, bila perlu print, translate kasih ke yang namanya Lidara Rewawa itu. Sudah begitu banyak data yang kita bantah. Sampai terakhir dia bilang ada syekh yang mendukung Zionis Israel. Kita bongkar di sini, saya sama Ariesto bongkar. Nggak ada kata-kata itu. Bohong aja. Ya, kita masuk ke poin berikutnya. Pemirsa sudah di screenshot ya. Kita masuk ke poin berikutnya. Pertanyaan Ade Ariesto, kenapa mereka terbiasa melakukan hal itu, Ustadz? Kakak, Ustadz Kainama. Ya. Asalnya dari sini nih. Nih, saya mau kasih tahu ya asalnya. Contoh lagi, contoh. Di Masjid Agung Sunda Kelapa juga saya tadi dikasih siang tadi sebelum asar. Saya dikasih lihat oleh kita punya orang tua di sana tadi itu. Bom di dalam bom kar, tukang makan itu. Dia bertanya kepada Muslim yang masuk ke roomnya dia. Tentang apa? Tentang katanya ayat merajam dan persusuan orang dewasa dalam Islam itu dimakan kambing. Ini penghinaan, penghujatan bisa masuk nggak itu Bung Ade? Nanti tanya sama para ahli hukum di API ya. Ya, siap. Nggak perlu masukin aja yang kata-kata itu. Kumpulin banyak kok videonya yang menghujat Islam banyak tanpa data banyak. Masukin aja. Efek jera aja. Tidak seperti kita datanya valid. Kalau dia ngawur datanya. Ya. Buka hadis sembarangan, ya. Data dia kasih lihat tentang hadis itu dari Ibnu Majah kalau nggak salah. Nomor 1944 kalau nggak salah itu tadi. Sunan Ibnu Majah tentang yang menyatakan bahwa lembaran tentang melempar merajam orang lalu persusuan orang dewasa itu dimakan kambing katanya. Kita buka ya. Iya, itu aneh itu orang. Aneh.
Ade, Bung, tolong ketik. Siap kakak. Sunan spasi IBN Majah. Siap. Oke. Sunan. Ya. Spasi. Sunan spasi IBN. Spasi Majah biasa MAJAH. Majah. Spasi 1944. 4. Spasi THE Spasi. THE Ya. ya, oke, spasi chapters chapters PTERS chapter pakai S, chapters. Assalamualaikum. Ya, iya kakak, siap. Enter. Pakai enggak, jangan di enter dulu, pakai masih panjang. Chapters, pakai S. Ya. Spasi on. Spasi. On. Spasi. Ya. MA. RR. I. AGE. Ya, spasi sunnah.com. Sunnah.com. Ade Arieso saking keselnya sampai ketiknya tuh itu mau patah-patah itu komputer itu. Itu yang atas tuh ya pemirsa, di screenshot ya. Di screenshot. Sunan Ibnu Majah 1944, the chapters on marriage. Klik. Bung Ade. Baik. Sahabat Ikon Villa, kenapa saya tidak on cam? Karena membantu agar jaringan saya stabil. Sebab saya menggunakan tethering dari HP. Oke. Ya. Siap. Oke. Ini ya. Ya. Klik. Oke kakak. Siap. Nah itu dia tuh. Oke. Ya. Paragraf pertama itu sampai nomor 1 di blok. Itu ya. The verse ya. Nah itu. Sampai sini kakak. Oke, bawa. Siap. Kita baca pemirsa. Bung Ade baca ya, Supran. Siap kakak. Oke. Ayat rajam dan menyusui orang dewasa diturunkan 10 kali. Dan kertas itu ada di bawah bantalku. Ketika Rasulullah wafat, kami disibukkan dengan kematiannya. Lalu seekor domba jinak masuk dan memakannya. 1. Ayat-ayat ini dibatalkan dalam bacaannya tetapi tidak bersifat hukum. Hadis lain menetapkan berapa jumlah anak asuh. Lalu. Batal. Karena ayat ini sanadnya hanya sampai kepada yang mulia Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Nggak sampai Rasulullah. Tidak ada kata-kata qala Rasulullah. Nanti bisa dilihat lagi di dalam penjelasan itu hadits sahih dari Muslim Bukhari. Ada penjelasannya tentang kenapa ayat ini dibatalkan. Karena pertama, lembaran-lembaran itu tidak pernah diajarkan Rasulullah kepada sahabat Rasulullah radhiyallahu an. Sekali lagi, lembaran-lembaran ini yang diisukan, difitnahkan, dimakan oleh domba ini tidak pernah diajarkan disampaikan kepada sahabat radhiyallahu an. Semua yang namanya hadis itu adalah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW dan dihafal serta dicatat oleh sahabat. Itu baru hadis sahih. Kalau ini tidak. Bom, makan pasir, Bom. Bom makan pasir banyak-banyak, Bom. Jangan so tahu. Kartu mati loh. Ya. Oke, itu sudah. Lalu pertanyaan Bung Ade, kenapa mereka terbiasa dengan itu, Ustaz? Apa dengan istilahnya menghina ayat Al-Qur'an? Memang diajar, Bung Ade. Pemirsa yang mulia muslimin wal muslimah rahimakumullah.
Mereka diajar untuk melakukan penghinaan terhadap ayat suci Al-Quran. Diajar. Bukan kayak kita menghormati agama lain. Tidak, mereka diajar. Gak percaya? Ya baca aja 38 ridiculous things Martin Luther ever wrote. Benar gak? Betul. Yang kita baca waktu itu. Ketik aja Bung Ade, kasih lihat lagi lah. Siap. Siap kakak. Gitu. Mereka diajar oleh Martin Luther supaya melakukan itu. Gimana sih? Nomor 25 langsung. Kakak? Ya. 38. 38. Spasi. Mana dia 38 spasi? Itu tuh ada tuh. Most ridiculous langsung yang di bawah tuh. The 38 mau klik aja. Iya, klik aja langsung. Siap. Itu udah ada. Nah tuh, pemirsa ini jangan lupa ini bawah ini. Iya, siap. Udah gampang jawabnya. Jadi kalau dia bilang enggak kami enggak menghina, kamu diajar untuk menghina Islam. Klik. Bukan deh. Siap. Nomor 25 langsung. Nomor 22, maaf. 25 apa 22? 22. Nomor 22. Gampang kan? 25 kayaknya kakak. 22. 25 ya enggak? Ya lupa beta. Coba lihat dulu dua-duanya apa. Pemirsa ikut ya. Diajar oleh Bapak itu yang bawa martil tuh. Kasih lihat dulu mukanya yang bawa martil tuh. Mana dia di bawah ada yang dikali dulu itu, dikali itu ada tanda kali itu. Iya. Sudah. Siap, ini baru dia kebuka. Kita cari di naikin 22. Sedikit. Oke. Maaf Bung Ade, maaf. Naikin dulu ke atas, kita lihat mukanya dulu, mukanya. Siap. Mukanya Bapak Martin. Bapak Martin. Oke. Kita kasih Tuh, hei. Kau punya Bapak gereja itu yang ngajar. Jadi udahlah, nggak usah tipu-tipu. Itu biasa buat kamu orang tuh menghina Al-Quran itu biasa. Biasa, menginjak-injak Al-Quran tanpa sepengetahuan orang Islam. Memang itu pekerjaan kalian, karena kalian diajar. Ngerti? Kalian tuh diajar. Oleh itu tuh, kita aja Muslim, walaupun dia jahat sama umat Islam, kita tetap menghormati agama kalian. Kita hormati. Kita toleran. Ya. Bom habis hujat dan hina itu ketawain itu hadis. Kalau ada Muslim yang masuk, dia selalu tanya hadis dan ayat suci Al-Quran. Mereka ketawa itu. Mereka nggak butuh dengar penjelasan dari umat Islam. Cuma bikin ketawa aja. Tuh kelakuannya bom tuh channelnya tuh. Setiap ada Muslim yang masuk, dia tanya Al-Quran. Tapi giliran dijelasin, nggak terima, ketawa dan menghina tuh. Rombongannya bom. Lamerian Rockstar. Mikir namanya aja udah mikir. Ya, servis otak. Tuh. Lalu siapa lagi tuh? Banyak itu. Rombongannya bom itu channel itu. Terus ada perempuan Kristen tapi pakai jilbab. Terus dia bilang katanya murtadin. Lalu begitu Ustadz Aditya Taliang masuk, diajak baca Quran. Kurang ajar nggak tuh? Dia salahkan Ustadz Aditya Taliang baca Quran, dia salahkan. Kurang ajar nggak itu? Lihat videonya, cari saudaraku. Cari videonya, rekam. Rekam videonya utuh. Bawa, laporin. Gitu aja. Ya. Kasih tahu sama bom. Bom, kami pegang banyak videomu yang terjadi penghujatan melawan Undang-Undang 156A. Gitu aja, gampang. Banyak videonya. Lidara 156A. Banyak itu, pegang aja, pegang. Banyak judul-judulnya. Banyak yang menghina Rasulullah. Pegang itu, video itu. Mumpung belum dihapus. Dua aja dulu, yang lainnya gampang belakangan. Seperti pil pahit lah, apalah. Itu gampang belakangan. Manusia-manusia karton itu, kardus. Nggak ketahuan mukanya, belakangan itu gampang. Ya, bukan saya panas-panasin, tidak. Bukan mengadu domba, tidak. Tapi kalau didiamin kurang ajar, Bung Ade. Betul kakak. Orang Islam itu YouTuber, TikToker, hati-hati banget cari data. Riva cari data. Nandar cari data. Bung Handi, Ariesto, lalu siapa? Ada yang muda itu, Ustadz Alif ke siapa? Zuma. Data itu hati-hati dibaca. Dora.
Itu orang-orang itu cari data nggak? Enggak. Baca buku CP, baca buku Christian Prince, lalu ambil seenaknya. Setiap ada muslim masuk ke ruangannya bom-bom, ke roomnya bom-bom. Ini apa nih? Binatang melata itu apa? Itu Ustadz Kainama bilang ini binatang melata. Itu aja. Padahal sudah dijelaskan berkali-kali oleh Ustadz Aditya, lalu ada Ustadz-Ustadz yang masuk ke situ. Dijelaskan sudah. Tapi mereka hina terus. Ya. Bom, saya bilang sama kau. Lidara, saya bilang sama kau. Sehebat-hebat kau bikin itu menjadi satu tayangan YouTube. Allahku Muslim, Allahnya umat Islam tidak tidur. Ya, kami ini umat Islam diajar kalau ngomong tuh hati-hati, data hati-hati, baca per kata. Ya, kena kau nanti. Geser ke bawah, Bung Ade. Baik. Yang itu yang dia bilang suruh, kalau ada orang yang itu Yahudi monetis. Tunggu sebentar, apa pelan-pelan. Nah itu, Martin Luther on the Ten Commandments tuh ya, sebentar. Pemirsa di screenshot dulu. Dia bilang apa tentang nomor 6 di blog tuh. Nomor 6 buka deh. Nomor 6, oke. Ya, syukran, silakan. Pemirsa ikutin ya. Muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita harus menghilangkan dekalog itu dari pandangan dan hati. Sebentar. Dekalog itu apa? Ya. Dekalognya aja di blog. Dekalognya aja di blog. Sebelah kiri yang bahasa Inggris. Nah, yang bahasa Inggris. Dekalogo ya, di blog, copy, yang lainnya dihapus gitu. Oke, baik. Copy. Gitu. Kita pengen tahu dekalog ini apa? Dasa sila. Dasa itu 10. Sila itu peraturan. Sebetulnya dekalog ini 10 perintah Tuhan. 10 hukum Taurat. Jadi, iya. Jadi, menurut Bapak Martin, kalau kau Kristen Protestan, kau harus hapuskan 10 perintah Tuhan dari pengetahuanmu dan dari hatimu. Kamu ketahuan. Jangan bilang kau mengikuti 10 hukum Taurat. Bapak gerejamu bilang hapuskan itu dari hatimu dan pengetahuanmu, pikiranmu, hapus. Gimana? Balik, Bung Ade. Baik. Nanti kita kasih lihat kenapa mereka terbiasa melakukan itu. Nomor 22 ya? 22 ya? 22 apa 25? Nomor 22. Oke, 22 kita coba 22. 22. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. My advice as Iya. Oh ya ini ya. Oke. Iya. Sekeren. Oke. Oke. Saran saya, seperti saya katakan sebelumnya, adalah pertama, agar sinagoga mereka dibakar dan semua orang yang mampu membuang belerang dan teralangkah baiknya jika seseorang juga bisa melemparkan api neraka. Kedua, agar semua buku mereka, buku doa mereka, tulisan Talmud mereka, juga seluruh Alkitab diambil dari mereka, tidak menyisakan sehelai daun pun, dan agar disimpan selama-lamanya mereka yang mau bertobat. Ketiga, mereka dilarang dalam keadaan sakit mati untuk memuji Tuhan, mengucap syukur, berdoa, dan mengajar di depan umum di antara kita dan di negara kita. Keempat, bahwa mereka dilarang menyebut nama Tuhan dalam pendengaran kita, karena kita tidak dapat dengan hati nurani yang baik
mendengarkan atau menoleransi hal ini. Barang siapa mendengar nama Tuhan ini dari seorang Yahudi, harus memberitahu pihak berwenang atau melemparkan kotoran ke arahnya ketika dia melihatnya dan mengusirnya. Rev. Martin Luther on the Jews and Their List, diterjemahkan oleh Martin H. Bertram, Protest Press 1955. Bayangkan itu. Bayangkan itu, betul Bung Ade. Bayangkan kepada yang kitab Torahnya, yang punya kitab Torah aja, yang mereka ambil menjadi kitab perjanjian lama, mereka bilang kalau mereka sebutkan nama Tuhan, lempar kotoran ke mukanya, bakar gerejanya, bakar kitabnya. Apalagi kita, Bung Ade, Muslim. Betul. Maka itu mereka itu Kristen itu. Tidak semua Kristen ya, tidak semua Kristen, belum. Minoritas saja sudah berani sama umat. Gimana kalau dia jadi mayoritas, Bung Ade, di negara ini? Mati. Betul. Kita digorok. Mati kita digorok kita. Anak-anak kita mati semua kalau dia jadi mayoritas. Minoritas saja begitu. Sebentar-sebentar mau bunuh, sebentar-sebentar menghujat, sebentar-sebentar menghina, ketawain orang Islam. Ketawain Al-Quran, ketawain hadits. Ya. Bohong kepada jemaat Kristen, bilang katanya Quran itu palsu, Rasulullah itu nabi palsu, bohong padahal itu. Itu minoritas loh Bung Ade. Bagaimana dia jadi minoritas? Mati kita Bung Ade di sini. Mati kita. Anak-anak kita habis dibunuhin sama mereka. Mereka mana cinta tanah air Bung Ade, mereka mana pikir Indonesia. Lihat aja itu, maaf ya, saya dapat dikasih lihat di telepon orang, pendeta yang aku hormati, pendeta Joshua Tehu, pakai apalah, dia ngomong apa saya nggak tahu itu. Tapi dia pakai ikat kepala Bali, lalu di tengahnya ada Garuda, tapi di belakangnya ada bendera Israel. Gimana itu? Gimana itu? Lalu ditunjukin lagi saya di Jakarta. Ada seorang yang namanya Paul Zhang. Bikin kayak kita gini live streaming, tapi lambangnya dia Garuda, tapi tengahnya gambar Nazi. Lihat, masih ada itu. Cepat-cepat simpan itu. Saudaraku sayang, adik-adikku sayang, YouTuber atau TikToker, cari videonya Paul Zhang itu. Dia ada lambang Garuda, tapi tengahnya Nazi gambarnya. Bukan Garuda Pancasila, bukan. Itu. Bagaimana? Jemaat Kristen, Anda dibawa ke arah yang salah. Udah ikutin Om Gilbert aja. Ikutin Om Gilbert. Ikutin Pak Pendeta Esra Soru. Ikutin Bung Mel Atok. Ikut aja itu. Ikutin Ibu Pendeta Debbie. Ibu Pendeta Sarah itu. Ikutin yang jelas-jelas aja lah sinodenya. Paul Zhang itu pelarian DPO. Lidara itu nggak jelas dia gereja di mana, mukanya kayak gimana, sinode apa, dia itu pendeta apa bukan, bom juga nggak jelas dia pendeta atau bukan. Ikutin yang pendeta. Siapa? Bung Mel. Bung Mel lah. Itu tapi Bung Mel Pak Pendeta Mel Atok maki-maki Kainama sama Resto, ya biarin, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Kainama akan promosikan terus Bung Mel. Biarin dia maki-maki saya kayak apa, nggak jadi masalah ya Bung Ade ya. Betul. Emang kenapa kalau dia maki-maki gua? Ada urusan apa sama kamu orang? Yang dimaki-maki saya kok. Yang maki-maki Bung Mel kok biarin aja, bodoh amat, emang gue pikirin. Karena apa? Karena dia pendeta beneran, bukan kayak Lidara, bukan kayak bom-bom. Pendeta nggak jelas. Itu pendeta bukan? Pendeta tanya dulu, itu pendeta bukan? Pendeta. Enggak, maksudnya bom-bom dan Lidara ini pendeta bukan? Kalau saya tidak salah, kalau bom-bom dia diaken. Oh, diaken. Diaken, ya. Diaken sektor kah? Majelis berarti. Iya. Jadi ada namanya dulu tuh di kita tuh di GPIB, namanya PHMJ, pengurus harian
majelis jemaat. Ada Betul. diaken, ada pinatua. Iya. Diaken itu lebih konsentrasi kepada sektor atau pelayanan jemaat sektoral. Kalau lidara ada yang tahu nggak tuh? Kalau lidara ini nggak jelas jenis makhluk apa, karena nggak pernah ada Nah, itu. wujudnya. Iya. Jemaat jangan ikut dia, kasihan. Ya. Ikut Bung Mel, ikut Pak Pendeta Eras Rosoru kah, ikut Om Bambang Nursena kah. Ya kan? Betul. Sekalian gitu, jangan tanggung-tanggung. Subscribe dan ikutin kebaktian, baik itu rekaman maupun live dari Bapak Pendeta Gilbert Tumoindong. Pak Pendeta Gilbert maki-maki Kainama sama Ariesto, ya biarin, nggak ada urusan. Emang kenapa? Kok lu yang marah? Itu si siapa? Siapa si Didit Yuli bilang Kainama promo-promo pendeta, padahal dia sendiri dimaki-maki. Pak Pendeta itu maki-maki saya karena beliau kenal saya. Kau itu namanya tidak pernah disebut. Sama pendeta aja kok tidak dikenal. Didit. Bicaranya pribadi orang terus, tidak pernah kupas teologia. Kartu mati Didit. Hei. Nol. Ya. Ikutin Ibu Pendeta Debbie. Top, cakep, mantap. Teologis banget. Walaupun dia nggak suka kayak nama, ya biarin aja. Pak Pendeta MIM. Ikutin, orang jelas sinodenya. Sinodenya jelas kok. Pak Pendeta MIM itu jelas sinodenya. Ikutin. Pak Pendeta Budi Asali. Ikutin, orang jelas sinodenya. Pak Pendeta siapa tuh yang doktor tuh siapa Bung Ade? Doktor yang orang Jawa. Ada dokter yang gemuk orangnya tuh. Ya. Pak Pendeta dokter. Siapa lagi namanya? Ikutin pendeta itu. Itu jago-jago teologi, itu jangan sembarang, Bos. Jago itu teologi. Pak Pendeta Hendritan, ikutin. Pak Yakub, Pak Pendeta Yakub, ikutin. Itu senior di bidang teologi, senior mati sudah. Jangan ikutin yang aneh-aneh lah. Jangan ikutin. Ikutin yang udah jelas. Om Gilbert Lumoindo. Kenapa sih promosin dia terus? Kamu dimaki-maki. Sekali lagi saya bilang ya, saya sama Ariesto mau dia maki-maki sampai mata reak. Kita berdua nggak pusing. Kenapa? Itu rasa sayang. Benar nggak? Betul. Kalau buat kita berdua, biarin tetap gua promosiin. Asal jangan ikutin orang kayak Lidara, sesat. Datanya salah semua. Bilang tefilin tidak dijual. Bikin malu. Yang bongkar itu Ustadz Suret sama Ustadz Aditya, dibongkar ada di Tokopedia, dibeli-beli. Lidara, tahu diri lu. Udah tua. Di Yerusalem tidak ada pohon korma. Ariesto buka fotonya, mati gawang. Pohon kurma semua. Di Bethlehem tidak ada pohon korma. Ariesto buka pohon kurma di Bethlehem, sakit hati. Yesus lahir di kandang. Yesus bukan Isa. Lalu mulai bamaki. Lidara, lu maki-maki Donditan, lu malu sendiri Lidara, nggak tahu diri lu. Yang mengemis-ngemis. Yesus itu sama dengan Isa, itu kau punya Bible. Bung Ade, kitab suci Mobi, Bung Ade. Oh, siap. Nih ya, pertanyaannya Bung Ade bilang ya, kenapa sih mereka terbiasa? Ya mereka diajar. Mereka diajarin. Supaya menghina Islam dan Al-Quran, diajar. Sekali lagi diajar. Kitab suci Mobi Arab. Kitab suci Mobi. Oke, siap. Klik, langsung pemirsa ikutin ya. Siap, ya. Pemirsa ikutin ya, ikutin Ade Ariesto ya pemirsa. Geser ke bawah. Oke. Cari 1 TI, 1 T.
Mana dia? Sudah geser di bawah dia, di bawah. Satu T. Satu T ya. Geser. Geser. Itu yang satu T, satu TI. Ini ya. Bukan sebelahnya. Bukan. Oke, ini. Bukan. Ini. Ah, itu T ya. Ya, klik. Nah. Pemirsa ikutin ya, 1 Timotius ya. Dia Lidara maki-maki Kodondi. Ade. Iya. Hey, yang terkenal itu Dondi, bukan lu Lidara. Ya. Dondi itu viewernya satu kali bikin short aja itu 6,3 juta Lidara. Bukan kayak kau itu, orang tidak tahu siapa kau. Kau Kristen kah? Lidara, gue mau tanya, lu Kristen, orang Kristen bukan? Tunjukin muka lu Lidara, KTP lu tunjukin KTP lu, muka lu, lalu gereja di mana, sinode apa, jadi apa lu? Lidara, King David, servis otak. Sama satu lagi, ada satu lagi, Harry Ikim. Harry Ikim, kau siapa? Hah? Sinode mana kau? Atau kalau kau Katolik, paroki mana kau? Pengetahuan Alkitabmu dapat dari mana kau? Kacau kau. Jemaat jangan ikutin mereka, ikutin aja pastormu yang betul, ya kan? Pendetamu yang sinodenya jelas. Saya lupa lagi. 2, Bung Ade. 1 Timotius sudah ya, 2 itu diklik angka 2. Siap. Nah, Bung Ade geser ke bawah, cari 5 dulu. Ya, cari 5 dulu. Beta baca keras-keras. Oke. Ya. Kalau nggak Bung Ade bacalah. Baik. Bismillah. La ilaha illallah wa la syafi'a bainahu wa bainan nasi linsanul masihu Isa. Lamerian itu anak kecil nggak tahu apa-apa, itu sama kayak si itu nggak jelas itu perempuan apa laki-laki, siapa, Elia kah siapa? Ini Isa ini kamu orang bilang katong putar balik. Dari sebelumnya Bung Ade di blog Al-Masihu Isa, sebelumnya lagi 3 kata, dari 3 kata. Itu dari situ blog kasih ke mereka tuh supaya mereka belajar tuh. Belajar Bible dulu, Bang. Oke. Al-insanu Masihu Isa. Dia adalah seorang manusia, Isa Al-Masih, insan dia, Al-Masih. Lamerian bikin diri macam betul saja Lamerian. Makan pasir Lamerian. Makan pasir dengan tanah saja. Kau punya bos-bos itu Lamerian, Bom Lidara, King David itu manusia tong, tidak tahu apa-apa, tidak jelas. Lamerian. Bertobat. Bertobat. Kalau manusia tidak tahu tuh belajar. Di mana-mana orang tuh kalau normal tidak tahu belajar. Jangan bikin diri macam tausa. Ada tertahu apa-apa, bikin diri macam jago. Lamerian. Kau siapa Lamerian? Coba kasih lihat muka dulu sama Ustadz K dulu. Kau tinggal di mana? Lamerian. Kau kasih lihat muka dulu sini. Kasih lihat mukamu 1 kali di sini sama kayak nama. Lamerian. Kau tinggal di mana kah? Kau gereja di mana? Sinodemu mana? Lidara. Kau gereja di mana? Tua Bangka. Kau gereja di mana? Ale gereja di mana? Bapak tua gereja di mana kah? Sinode mana? Pendeta siapa? Kasih tahu sini sama kayak nama dulu. Nanti kayak nama baku dapat sama lu punya pendeta itu. Kayak nama bukan marah kau, tapi kayak nama gimana ya? Karena kau terlalu tega membohongi orang jemaatmu sendiri, kau terlalu tega. Jemaatmu sendiri saja kau tipu. Ya, itu baca la ilaha illallah.
Bagaimana mungkin Yesus tidak sama dengan Isa? Lalu bilang Kodondi mengemis-ngemis, Isa jadi sama dengan Yesus. Hei, kau punya Bible yang mengemis-ngemis itu. Hei, baca itu. Kau punya Bible mengemis-ngemis, menyamakan Yesus dengan Isa itu. Kau punya Bible Lidara. Hei, coba kasih lihat lu punya muka dulu Lidara sini. Kita ketemu di mana lah? Lu di Jakarta bukan Lidara? Kasih tahu Lidara. Isa ini ya, Isa ya, bukan Yesus ya. Lidara, kalau lu ini ya, kita ketemu di Jakarta di mana? Yuk, berdua aja. Yuk. Kalau lu memang udah nggak mampu lagi pakai pengetahuan, kalau kau sudah tidak mampu pakai pengetahuan teologis, kita baku dapat aja. Sebentar aja, ha? Ayo. Lidara. Mari sini Lidara. Kartu mati lo, banci, bencong. Pakai rok Lidara. Kadang-kadang. Oke, sebagai penutup. Siap. 1 Makabe 1. Ini dia yang mantap punya ini, mantap jiwa. Kita tulis saja. 1 Makabe 1. Spasi. Ya. 50. Mati kau. Sebarin buat jemaatnya Lidara tuh terutama. Tanya dia dari sinode mana, dari gereja mana, siapa pendetanya. Kasih lihat mukanya gitu. Nanti kalau dapat kasih tahu kain nama. Ya. Gue cari lo. Penghina Quran, Lidara, Raiwawa, kalau menghina dan menghujat Al-Quran, menghina dan menghujat Rasulullah SAW, gue cari lo. Nomor 50. Apa ini? Bukan ini, Bung Adi. Hah? Benar nih. Makabe 1. Iya. Nomor 50, geser ke bawah. Cari angka 50 kecil kah, Bung Adi? Baik, Kakak. Siap. 50, 10, 11. Oh, kenapa pakai itu? Pakai ini aja cepat. Ini Lidara muka gua nih. Lidara, ya. Lidara nih muka kayak nama nih, ya. Ayo kita baku dua aja ya. Dua aja. Lu sama gua Lidara ya. Silakan Bung Ade. Baik. Orang yang melanggar peraturan raja harus dihukum mati. Apa kau? 56 dihukum mati karena apa? 56 sekarang. Ini kan kita tahu. Dihukum mati, tapi karena apa? 56. 56. Setiap kitab Taurat yang ditemukan dikoyak dan dibakar. Lihat itu. Lihat itu. 57. Baik. Lidara. Dapat 1 kali Lidara ya. Dan sesiapa saja yang didapati menyimpan kitab suci atau mentaati Taurat dihukum mati atas perintah raja. Waduh, bahaya nih barang. Jadi sudah terbiasa Bung Ade. Kalau dia hina Al-Quran itu udah biasa. Menghujat Rasulullah, menghujat Al-Quran. Kenapa malam ini karena ternyata gini ya, Lidara Raiwawa ini, kalau dia kita kan udah sering bilang ya Bung Ade ya, kita sering ngomong. Betul, ya. Kalau kain nama sama Ariesto yang dihina nggak apa-apa. Kau puas-puas hujat kita berdua hina nggak apa-apa. Tapi jangan kau hina Rasulullahku. Ada banyak judul-judul videomu Lidara menghujat menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sudah disimpan di Jakarta, Lidara. Sekarang tinggal orang-orang di Jakarta dengan kemampuan IT-nya akan mencari IP-mu. Walaupun kau pakai misalnya dari negara lain, itu kebaca sekarang. Sudah ada alatnya, Lidara. Sudah ada alatnya. Ketahuan kau tinggal di mana. Ya. Kepada muslimin wal muslimah rahimakumullah.
Kenapa Kainama malam ini ngomong begini? Agar terjadi dialog serta debat antar umat beragama yang proporsional. Sekali lagi, agar terjadi debat atau dialog lintas agama antara Islam dan Kristen, tapi proporsional, bukan saling hujat. Ngerti nggak? Kainama dan Ariesto selalu tampilkan data-data supaya yang lain itu terbiasa dengan data. Bukan asumsi dan hujat. Gitu loh maksudnya. Ya muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kenapa saya gemes sekali? Karena yang namanya Lidara Raywawa ini sudah banyak dibiarkan. Saya pikir itu cuma menghina pribadi Kainama dan Ariesto. Atau Kodondi, pribadinya ya. Kalau pribadinya yang dihina ya nggak apa-apa, itu biasa, nggak apa-apa. Tapi ternyata banyak video Lidara Raywawa ini yang menghina, menghujat Rasulullah, Al-Quranul Karim, hadis, Allah dan Islam. Dan ini sudah disimpan di Jakarta. Sedang ada ya lagi dikerjakan untuk mencari IP. Saya nggak tahu itu apa. Para ahli komputer tahu. Dimanapun dia tinggal atau menggunakan nama-nama, misalnya dia dari negara, kan ada yang bisa, Bung Ade ya, orangnya di Jakarta, tapi ngakunya dari Korea, ada yang begitu kan? Udah banyak. Itu bisa dicari sekarang, bisa. Maksudnya bukan untuk nakut-nakutin, ginilah, kita yang fair aja lah Lidara, ya, kita yang terbuka aja lah, ya. Kalau kau memang penghujat, tunjukkan wajahmu sebagai penghujat. Kalau kau sebagai apologet, tunjukkan wajah dan kemampuan otakmu untuk berdiri di YouTube dan di TikTok sebagai apologet. Menghujat mau, tapi sembunyi. Gitu. Ini supaya kau tahu diri Lidara. Kalau kau maki-maki Kainama sama Resto nggak jadi masalah. Kau maki-maki Kodondi nggak jadi masalah. Tapi jangan kau maki, hujat, hina Al-Quranul Karim. Hadis riwayat yang sahih kau permainkan. Dengan menggunakan buku-bukunya CP itu. Christian Princess itu. Kau menghujat dan menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kau menghina dan menghujat Allah dan Islam. Pembelajaran aja. Supaya kau katanya sudah tua kan, kau tahu diri lah. Ya. Kalau memang kau apologet, pakai data beginilah. Ya. Ya, jangan hina. Demikian Bung Aristo. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Nah, sahabat Alhamdulillah, itulah tadi. Isa sama, bukan Al-Quran yang mau sama-samakan Yesus sama Isa tuh udah kita baca ya. Nah kemudian yang paling inti adalah terkait tante kita ya. Gitu. Sebenarnya gimana ya? Ya tapi ini negara hukum. Ya konsekuensinya adalah siapa. Afwan, Wasif, minta maaf Bung Ade saya. Ya. Begini, kita tidak intervensi ya. Ya. Kita tidak campur-campur ya. Kita tidak berusaha untuk sepertinya bersama saudara muslimin wal muslimah dari API atau dari siapapun yang mengadukan Uti Watimena, kita tidak intervensi ya. Betul. Kita menyerahkan kepada hukum ya. Hukum. Kita patuh hukum ya. Kita patuh hukum. Tapi masalahnya ada sedikit yang ingin saya sampaikan. Uti Watimena ini jujur, suka atau tidak suka, mengakui atau tidak mengakui, Uti Watimena adalah korban, Bung Ade. Korban apa? Ya. Korban tuntunan yang salah dari orang-orang seperti Lidara dan Bom-Bom. Dia terpengaruh, Bung Ade, sehingga ikut menghujat dan terbiasa menghujat. Padahal itu dia tidak tahu bahwa suatu saat dia akan tergelincir. Itu Bung Ade, silakan dilanjut. Betul. Ya, jadi saya sendiri itu terheran-heran
ya minimal kita itu punya perasaan ya. Kalau saat kita diskusi debat, ya tempatkanlah kitab suci saudara-saudara kita walaupun kita tidak imani, ya. Kita tunjukkan kepada saudara-saudara kita bahwa kita menghormati gitu. Terlepas dari perdebatan tentang teologis, ya itu lain cerita gitu loh. Dan ini selalu ditunjukkan, mohon maaf ya, oleh saudara-saudara kita oknum-oknum sebelahnya, gitu loh. Jadi ya silakan bagi yang tetap saja ingin seperti itu dengan konsekuensinya, jangan kemudian nanti kita dituduh, oh cengeng, bentar-bentar lapor, radikal, wah bla 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 lah dan lain sebagainya, mayoritas minoritas. Oh enggak, ini negara hukum ya, setiap orang punya hak untuk melaporkan siapa saja jika kemudian itu dianggap merugikan ya dalam konteks keberagaman ya negara Republik Indonesia gitu ya. Jadi tadi Ustadz Kenama sudah sampaikan bahwa kita nggak ada untungnya lapor nggak lapor gitu, tetapi dengan bukti bahwa kami ini taat hukum, ya kami tidak peduli siapapun itu, mau kakak saya, ibu saya, adik saya, yang bersalah laporkan, nggak ada urusan, gitu ya. Itu mungkin teman-teman. Nah, jadi jangan saya minta maaf ini. Saya kira apa yang dilakukan itu salah, ya, dan itu melanggar melanggar rasa kemanusiaan kita dalam bingkai negara Republik Indonesia. Ya, agama boleh beda, keimanan kita boleh beda, tetapi kita tetap satu dalam persaudaraan negara Republik Indonesia. Nah, kita saling asah, saling asuh, saling sayang gitu loh. Ciptakan dialog yang humanis. Mari bela keimanan kita dengan cara yang baik dan dengan cara yang santun, gitu loh. Katakan apa saja yang ya dengan syarat ada datanya. Contoh saya dengan Ustadz Kenama, jika ada yang merasa keberatan, ada yang silakan, gitu loh. Itu bukti bahwa kami bertanggung jawab apa yang kami lakukan. Itu caranya, kan gitu. Karena kami yakin kami tidak melakukan hal yang menghina, mendiskreditkan gitu. Kami yakin itu. Nah, begitu coy. Ini wajah Aristo dan wajah Ustadz Kenama. KTP jelas, tinggal di mana. Itu namanya berani bertanggung jawab. Gitu loh. Gitu loh. Ada yang katanya, oh Aristo sama Ustadz Kenama mau dilaporkan, silahkan. Gitu loh. Jika itu betul-betul salah, kami minta maaf dan kami siap bertanggung jawab. Pembuktiannya mari kita adu di mana salah kami dan apa kesalahan yang dituduhkan kepada kami. Tapi sampai dengan saat ini belum ada satupun yang sanggup membuktikan bahwa apa yang kami lakukan itu adalah penghinaan. Nggak ada. Itu kan ang eng ong makan pasir sama tanah. Oke, adik sayang. Baik. Siap, Kakak. Kepada semua saudaraku sayang, adik-adikku yang sangat aku hormati, sayangi serta aku banggakan. Kainama banggakan. YouTuber, TikToker, apologet, Muslim. Baik itu yang ada di API, di Kodondi. Nggak pusing saya. Kainama sayang, Kainama bangga, Kainama apa nih? Assalamualaikum. Ada saudara kita datang dari jauh sekali nih. Allahu Akbar dari Kabul, ya Allah, akhi. Ya Habibi. Ya Habibi. Sehat-sehat di sana, Allah sayang, Allah berkahi. Antum yang doakan anak berdua ya.
antum ya. Malaysia Kuala Lumpur. Oke, baik. Begini. Semuanya ya. Semuanya yang malam ini pemirsa muslimin wal muslimah rahimakumullah. Akhi wal ufti, Ustadz wal Ustazah. Begini. Mari kita fokus adik-adikku sayang. YouTuber, TikToker, dan apa? Akhina. Izin review, silahkan ambil videonya. Oh iya, boleh. Sangat boleh. Boleh. Halal, Boleh. silahkan. Gini, nanti juga cari dari videonya Jim, cari gitu. Yang mana kira-kira yang, oh ya siap. Nah, wah, Bung Nasir. Oke, Bung Nasir, sehat-sehat orang di sana, sayang semua. Begini, itu pilih di channelnya Jim ini Ariesto, dipilih yang mana kira-kira ilmunya bermanfaat. Ambil. Bila perlu translate atau disebarkan dalam bahasa yang lain. Begitu. Enggak ada apa-apa. Ambil aja punya anjing, ambil. Enggak ada apa-apa nih. Kita malah berkah. Kita ridho ikhlas berkah. Sangat berterima kasih kita. Berkah. Ya, baik, adik-adikku sayang, yang sangat aku banggakan, Kainama banggakan, Kainama sayangi dan muliakan, serta dihormati oleh Kainama. YouTuber, TikToker, apologet Muslim, nggak peduli dari mana. Begini, fokus. Ayo kita fokus yuk, fokus. Fokus apa? Membongkar kejahatan pembohongan jemaat Kristen oleh para YouTuber Kristen. Itu. Ambil tema mereka, ambil. Karena muslimin itu pasti menguasai media. Menguasai pasti. Ambil yang mereka katakan tuh ambil. Kembalikan, lempar ke muka mereka dengan data yang tepat. Permalukan mereka. Supaya apa? Begini, kenapa Kainama ngomongnya kasar? Enggak kasar. Supaya kita ini apologet Muslim, di depan jemaat Kristen yang baik, itu kita diketahui mereka bahwa kita sayang. Dengan membongkar itu YouTuber-YouTuber pengadu domba, pemfitnah, penghujat. Itu kita bongkar itu. Jangan mau kalau masuk roomnya bom-bom diajak bicara Quran. Karena mereka akan menggunakan itu, apapun jawaban muslimin, pasti dia hujat, dia ketawain. Dihina. Kenapa diulang-ulang terus Ustaz K? Iya, karena masih ada muslimin yang masuk ke room bom-bom. Saya terangkan ya, Al-Quran begini, hadis begini. Udah gak main. Mereka itu gak bakal dengar. Mereka cuma ketawain, hina. Bahkan orang yang masuk itu juga dihina. Ya, mari kita masuk untuk menempatkan segala sesuatu pada tempat yang proporsional sesuai kerangka hukum di negeri ini. Saya Kainama, Ariesto, dan semua yang di API itu semua mendapat informasi kerangka hukum dari kita punya Kakanda, ahli hukum senior di Republik ini dan bahkan di Asia Tenggara, namanya Ustadz Alamsyah Hanafiah SHMH. Kenapa kita selalu umumkan? Supaya orang Kristen tahu bahwa kita nih ngomong tidak sembarang. Apalagi semua yang di API sudah menghadap kemarin ke Pak Gatot dan ke Abang Refli. Kita sudah maju mengaturkan diri. Ya, enggak seperti lidara bom-bom dorang. Bicara asal. Adu domba, hujat, hina. Kalau kita ada guru, ada yang mengajar nih, kita berdua nih. Dan seluruh anggota API. Kodondi punya nggak guru lawyer? Banyak. Kodondi sudah ke Cempaka Putih, ke tempatnya Ustadz Alamsyah. Untuk apa? Minta kerangka pengajaran, diajarin sama Tuan Guru. Kodondi juga gitu-gitu. Lawyernya banyak di belakang itu yang... Iya. Banyak banget itu lawyernya. Nah kalau kita berdua ini dan API itu ada
Yang udah jelas Ustadz Alamsyah. Lalu semua lawyer yang di Brawijaya. Maka itu kalau kita ngomong, kita pikir kayak tadi misalnya. Saya tiba-tiba maju untuk Lidara. Kenapa? Supaya orang tahu. Kejadian ini sudah lama dan bukan cuma Uti Watimena. Melalui apa? Contoh, itu tadi Lidara itu contoh. Apa? Dia bikin thumbnail itu banyak menghina Rasulullah, Islam, hadis, Al-Quran. Banyak. Banyak. Begitu. Kenapa saya bilang secara spesifik Lidara? Yuk kita tempatkan dialog serta paparan teologis, kristologi pada tempat yang proporsional berdasarkan kerangka hukum Republik Indonesia, terutama 156A ITE. Gitu. Ya. Bung Ade sayang, Ya. pemirsa yang mulia, muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kainama Ariesto minta maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan serta tingkah laku yang tidak dapat diterima. Maafkan kami, doakan kami berdoa, doakan Jim Media Channel ya. Dukung terus Jim Media Channel ya. Supaya apa? Bukan untuk gini. Banyak yang bilang, Ariesto banyak ambil uang dan enggak ada urusan, enggak ada urusan. Enggak ada urusan. Enggak ada urusan. Insya Allah, Allah istiqomahkan kami menempatkan YouTube channel ini sebagai sarana kami untuk berdakwah dan mencari ridho Allah walaupun sedikit saja. Kami cari ridho Allah, ridhonya Rasulullah, udah itu aja. Insya Allah, Allah kasihlah kerjaan dari kami untuk kita bisa bayar listrik, bayar sekolah anak, makan, beras, dapur, bensin. Insya Allah Allah kasih jalan lah. Insya Allah Allah kasih jalan. Ya, dukung Jim Media Channel, dukung setiap channel apologet Muslim. Ya, dukung. Kalau ada yang mau masuk ke channel YouTube-nya Christian atau TikTok-nya Christian, langsung masukkan dengan ayat-ayat mereka. Langsung. Ya. Kalau ada yang bilang gini, kamu kan masuk ke channel saya tanya dong tentang Islam agamamu, tentang Al-Quranmu. Baik, kalau gitu kamu tanya di channel Islam. Yuk, ajak dia masuk ke channel Islam. Jangan masuk ke channel Kristen membahas Al-Quran. Jangan. Tempat itu tidak baik. Kenapa? Mulutnya pembawa acara atau hostnya itu mulut minyak babi. Gitu. Jangan biarkan ayat Al-Quranmu yang suci, yang mulia, ya Karim, ya Karim, ya Karim, diucapkan, dihina, diketawain oleh mulut yang makan babi kecap. Jangan mau. Kalau dia mau bertanya Islam, ajak dia ke room yang khusus membicarakan Islam. Gitu. Ya enggak? Kan kamu mau tanya Islam, bilang dia, saya tanya Al-Quran dong. Bom-bom selalu gitu tuh. Kau tanya, saya juga tanya ya. Iya. Bom-bom mau tanya apa? Saya mau tanya Al-Quran atau hadismu. Ayo ke room saya yuk. Gitu. Ajak dia. Ajak dia. Ajak dia ke channel Rifa ke, Ariesto ke, Aditya Taliang. Kau tanya di sini tentang Al-Quran, puas-puas. Tapi di channel Muslimin. Karena orang Kristen tidak punya hak, mulutnya penuh minyak babi. Tidak boleh mengucapkan ayat suci Al-Quran. Ya, kok kasar gitu sekali? Ini tempat yang proporsional. Ini yang proporsionalnya nih begini, gitu loh. Loh, kok Ustadz Ke baca-baca Bible? Itu Bible emang? Emang itu Bible? Emang itu firman Tuhan? Boleh, orang Islam boleh baca Bible. Boleh. Kenapa? Lukas 1, nomor 1 sampai 4. Itu hasil penyelidikan kawan. Udahlah, nggak usah kartu mati lu. Itu firman Tuhan. Stop mimpi. Stop jadi pemimpi. Berhenti jadi pemimpi. Orang Islam, Kainama bilang larang Al-Quran dibaca orang Kristen. Ya iyalah. Ya iyalah. Mulut kamu mulut minyak babi kok. Mulut RW. Ya nggak boleh lah. Nggak boleh. Yesaya 5:31 bilang orang-orang tak bersunat tidak boleh masuk Yerusalem. Najis. Jijik. Yesaya 5:31 bilang. Apa hubungannya dengan Quran? Quran itu cerita tentang Al-Quds, tahu? Al-Quds, tahu? Al-Quds itu Yerusalem.
Jadi 531 juga mewakili Al-Quranul Karim. Gimana kamu orang? Hah? Oh Israel, oh Yerusalem, Uriel, tidak akan ada lagi orang yang tak bersunat serta najis masuk ke dalammu. Ya, begitu saudaraku sayang. Maafkan Kainama, maafkan Ariesto, doakan Kainama, doakan Ariesto. Dukung setiap YouTuber Muslim dengan ikhlas ridho, tanpa ada pamrih. Saling sayang, berangkulan, ukhuwah Islamiyah, ikhwanul muslimin. Kita ini ikhwan, kita ini saudara. Berangkul ya. Ya. Musuh kita bukan sesama YouTuber, bukan. Yang diajak debat itu bukan sesama YouTuber Muslim, bukan. Itu tuh yang makan babi kecap lu serbu. Itu, ya. Baik ya. Wallahu a'lam bishawab. Inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Bu Kade. Terima kasih Kakak. Masya. Wow, sahabat G Media Channel, itulah tadi ya kajian yang langsung digoyang oleh Ustadz Kainama. Nah, sebelum saya tutup, saya mengajak teman-teman bagi yang ikhlas dan punya rezeki, sekiranya ingin membantu, ada sesuatu yang tidak bisa kami sampaikan di sini. Kami mohon dukungannya. Jika ada sahabat-sahabat yang punya rezeki lebih, boleh melalui rekening BCA. Saya, Aristo, itu paling dilarang oleh Ustadz Kainama meminta-minta. Ya. Tetapi sesuatu dan lain hal, malam ini saya izin ke Ustadz Kainama, yaudah katanya minta. Itu pun kalau ada yang ingin membantu. Jika tidak mengapa juga. Ya. Oke teman-teman, besok kita akan mengudara kembali bersama dengan Ustadz Rio Turipno, langsung dari Bitung, Sulawesi Utara, akan merespon Pastor Joshua Tewu terkait bentrokan antara pendukung Palestina dan pendukung Israel yang ada di Bitung. Seperti apa? Dan saksikan besok malam pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Sampai di sini dulu perjumpaan kita pada malam hari ini. Semoga sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.